Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Veronica dengan nomor NIM 17530045, mahasiswa STI Swadaya dengan program studi S1 Akuntansi semester 7, mata kuliah yang sedang diambil manajemen perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, Novi, akan menyampaikan materi tugas dengan topik bahasan pembukuan perpajakan dan kerangka dasar akuntansi. Yang pertama, kewajiban pembukuan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini telah diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Berikut slide pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Saya sudah memberikan di slide. Teman-teman dapat membacanya. Saya lanjutkan nomor 2, yaitu pengertian pembukuan pajak itu sendiri. Pengertian pembukuan pajak adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga peroleh dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan menurut pajak harus dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang terhutang. Selanjutnya, nomor 3, prinsip pembukuan dan cara pembukuan. Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan metode stelsel akrual atau stelsel kas. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan yang pertama, stelsel pengakuan penghasilan baik akrual atau kas. Yang kedua, tahun buku menggunakan tahun takwin atau tahun yang berbeda. Yang ketiga, metode penilaian persediaan bisa dari FIFO atau average. Yang keempat, metode penyusutan dan amortisasi bisa dengan metode saldo menurun atau garis lurus. Jadi kalau ada perubahan harus melapor pemberitahuan kepada Dirjen Pajak. Metode stelsel akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Nah, ini merujuk ke akuntansi ya teman-teman. Jadi meskipun belum diterima cash, tapi kalau sudah dijual itu sudah diakui penghasilannya, masuk penjualan kredit. Nah, yang metode stelsel kas adalah suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut metode stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima
secara tunai dalam suatu metode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila secara tunai dalam suatu periode tertentu. Kalau ada cash in atau cash out, baru itu diakui. Cara membuat pembukuan itu sendiri, yang pertama mengumpulkan bukti transaksi, yang kedua membuat jurnal akuntansi, ketiga membuat buku besar, keempat membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Yang keempat, dasar akrual atau sering disebut akrual basis dan cash basis. Basis akrual atau akrual basis yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan penggunaan basis akrual tentu akan lebih akurat, dan dengan menggunakan basis akrual, aset, kewajiban, dan ekuitas mudah diukur. Di dalam basis akrual, sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Dan menggunakan basis akrual ini tidak memperdulikan kapan kas akan diterima dan kapan kas dikeluarkan. Pengakuan biaya di dalam basis akrual ini ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo dan biaya tersebut sudah dapat diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi meskipun kas belum dikeluarkan. Untuk basis kas atau cash basis, yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang atau piutang, tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi tidak dicatat jika penggunaan metode cash basis. Contohnya, jika Anda menerima pendapatan dari perusahaan lainnya, tetapi uangnya Anda terima nanti, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat karena ini tidak ada kas yang masuk dan tidak dianggap sebagai pendapatan. Konsistensi pada dasarnya mengatakan bahwa laporan keuangan harus mempunyai daya banding. Daya banding ini untuk perusahaan-perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda atau dalam perusahaan yang berbeda untuk periode yang sama. Daya banding laporan keuangan akan ditentukan oleh konsistensi penggunaan teori, metode, dasar, pedoman, dan praktik akuntansi yang sama dengan yang diterapkan sebelumnya. Konsistensi ini bukanlah harga mati, artinya pada kasus tertentu ada metode yang tidak cocok dengan kondisi saat ini, maka perusahaan dapat mengganti metode tersebut asalkan perusahaan menjelaskan tentang perubahan metode tersebut dan pengaruh penggunaan metode tersebut terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. Yang keenam, tahun buku. Sebagaimana kita ketahui, tahun buku adalah tahun pembukuan wajib pajak, biasanya menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender, tahun takwim, yaitu Januari ke Desember. Namun, tidak sedikit juga wajib pajak yang tahun bukunya berbeda, misalkan ada yang April ke Maret, Juli ke Juni, dan lain-lain sebagainya. Sementara tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender.
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Apabila wajib pajak penggunaan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 bulan pertama atau lebih. Misalkan untuk tahun 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah tahun pajak 2008, atau tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 adalah tahun pajak 2009. Berdasarkan definisi ini, dapat kita simpulkan bahwa tahun pajak adalah mengikuti tahun buku wajib pajak. Apakah diperkenankan bagi wajib pajak mengubah tahun buku sementara pasal 28 ayat 5 UU KUP mengatakan bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas, di mana dijelaskan bahwa prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Nah, di dalam pasal 28 ayat 6 juga disebutkan bahwa perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Hal ini dikarenakan perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian wajib pajak. Dalam lampiran KEP strip 146-PJ-2018 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE strip 14-313-1991 tentang petunjuk penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan tahun buku atau tahun pajak dari wajib pajak. Permohon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, SPT tahunan PPh tahun terakhir telah dimasukkan. Yang kedua, apabila ada utang pajak, maka utang pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya harus sudah dilunasi oleh wajib pajak. Keterlambatan pelunasan utang pajak akan mengakibatkan tertundanya penerbitan SK persetujuan. Yang ketiga, alasan perubahan periode tahun buku atau tahun pajak. Alasan yang dapat dipertimbangkan untuk disetujuinya permohonan dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut. Perubahan tahun buku atau tahun pajak dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, di mana apabila tahun buku atau tahun pajak tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan. Lalu permohonan perubahan tahun buku atau tahun pajak tersebut baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Yang terakhir, tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba atau rugi guna memperingankan beban pajak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Novi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.